Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo, Saudara Heri. Halo, Saudara Richard. Puji Tuhan, untuk ketemu lagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 3, ayat 23 sampai 38. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu diselamatkan dalam Yesus. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Lukas pasal 3, ayat 38, yaitu anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Di sini ada sebuah kutipan. Dalam pasal 3 ayat 23 sampai 38, kita nampak status manusia penyelamat. Ayat 23 mengatakan ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Heli. 30 adalah umur yang memadai untuk melayani Allah. Silsilah dalam Injil Lukas, Injil manusia penyelamat dimulai dari manusia dan menelusur kembali kepada Allah. Injil ini menekankan keinsaniannya untuk menekankan status ilahi insaninya, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah seorang manusia yang tepat dan normal. Lukas perlu memperlihatkan silsilah manusia ini yang membuktikan bahwa dia layak menjadi manusia, penyelamat manusia. Dalam pasal 3 ayat 23 sampai 38, silsilah manusia penyelamat ini menelusur kembali dari Yesus kepada Adam. Ayat 38 mengatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Dari Yesus kembali lagi kepada Allah, ada 77 keturunan yang dilihat dalamnya. Terlihat sejarah penciptaan Allah, kejatuhan manusia, janji Allah, dan keselamatan manusia oleh Allah. Manusia diciptakan. Dalam Adam, manusia jatuh. Melalui Abraham, manusia menerima janji Allah. Dan dalam Yesus yang adalah Kristus, manusia diselamatkan. Silsilah dalam Injil Lukas mencantumkan 4 nama yang ditekankan dengan khusus. 1 adalah Allah, yang kedua Adam, yang ketiga Abraham, dan yang keempat adalah Yesus. Kita diciptakan oleh Allah, kita jatuh di dalam Adam, dan kita menerima janji Allah di dalam Abraham. Dan kita diselamatkan di dalam Yesus yang adalah Kristus. Setelah kita diselamatkan oleh Allah dan jatuh di dalam Adam, kita menerima janji keselamatan Allah di dalam Abraham. Kemudian di dalam Yesus yang adalah Kristus, kita diselamatkan. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Terima kasih untuk Saudara Richard. Tuhan, judul hari ini judul yang sangat baik. Katakan diselamatkan dalam Yesus. Kita tahu bahwa keselamatan itu mutlak berasal dari Allah. Ketika manusia jatuh, Allah mendambakan manusia dipulihkan, diselamatkan. Ya, amin. Karena itu diperlukan silsilah daripada Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas. Ya, memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai juru selamat, manusia yang menyelamatkan, sumbernya itu berasal dari Allah.
Nah, di dalam kitab Injil kan ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hanya di dalam 2 kitab Injil yang mencatat perkara silsilah. Di kitab Matius dan juga di kitab Lukas, ya. Kalau di kitab Lukas kita melihat silsilahnya itu ya dari Abraham sampai kepada kelahiran Yesus. Tapi kalau di dalam kitab Lukas kita melihat ya dari silsilah Tuhan Yesus ya sebagai seorang manusia kembali lagi kepada Allah sumbernya. Nah, karena itu di dalam kitab Lukas juga ya ada 4 tokoh ya, 4 nama yang dicantumkan dan ditekankan. Allah sebagai sang pencipta adalah sumbernya. Adam, manusia yang pertama diciptakan, mengalami kejatuhan. Tapi Allah ya kan tidak putus asa terhadap manusia yang jatuh. Karena itu terhadap Abraham ya ras yang terpanggil, Allah menjanjikan keselamatan. Tapi bagaimana janji ini bisa tergenapi dan diterima ya oleh umat manusia yang jatuh, maka semua ini diperlukan penggenapan melalui Putra Allah yaitu Yesus. Dan puji Tuhan, ya hanya di dalam Yesuslah keselamatan Allah itu bisa mencapai kita. Dia adalah manusia Allah, ya. Dia adalah satu persona di mana di dalamnya tidak hanya ada keinsanian tapi juga ada keilahian. Karena dia dikandung dari Roh Kudus dan melalui dialah keadil benaran Allah. Karena kejatuhan manusia tidak bisa memenuhi, tapi melalui Yesus maka keadil benaran Allah terpenuhi dan Yesuslah yang membuka jalan keselamatan bagi kita. Karena itu puji Tuhan ya, melalui kita percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya ke dalam Dia dan menerima keselamatan yang ada di dalam Dia. Syukur pada Tuhan untuk perkara yang ajaib melalui penyelamat manusia ini, manusia penyelamat yang sempurna ini. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas kitab Lukas, atas manusia penyelamat yang datang menyelamatkan kita, ya sehingga kita sebagai manusia walaupun kita telah jatuh di dalam Adam, tetapi kita dapat menerima janji Allah di dalam Abraham dan diselamatkan di dalam Yesus yang adalah Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas satu keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati kami, mengingatkan kami akan perkara keselamatan kami hanya ada di dalam Yesus, manusia penyelamat kami Tuhan. Oh Tuhan, di luar Engkau tidak ada keselamatan, hanya di dalam Dikaulah kami diselamatkan. Segala tuntutan keadil benaran Allah, segala hukuman telah berlalu. Karena di dalam Dikau semua telah dibebaskan. Tuhan, kami persembahkan hidup kami padamu. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Tuhan, terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Saudara Richard. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.